Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Arif, silakan duduk. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih Pak Arif sudah mau datang ke ruangan saya ya, Iya. untuk memenuhi undangan saya. Kemarin saya infokan di grup WA sekolah Iya. bahwa saya akan melaksanakan supervisi untuk semua guru yang kedua ya Pak Arif ini. Nah, kedua tadi sudah bersama Bu Dina, sekarang Pak Arif yang kedua. Ngomong-ngomong tadi Pak Arif sudah selesai mengajarnya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Pasti itu ya, murid-muridnya Pak Arif ini senang sekali ya. Karena diajar oleh guru seperti Pak Arif yang sangat kreatif, kemudian juga kompeten di bidang olahraga. Masuk prestasi yang kemarin, terima kasih juga Pak Arif sudah mendapatkan juara 1 cabang renang ya di Popda. Semua sudah terkondisikan untuk lomba-lombanya. Iya, Sudah siap untuk semuanya. siap. Bagus sekali Pak Arif. Juga Pak Arif ini tadi saya lihat waktu mengajar juga saya melihat ramah sekali terhadap anak-anak. Bapak di sini saya panggil itu seperti yang sudah saya informasikan di grup kelas ya Pak Arif ya, bahwa saya akan melaksanakan supervisi. Namun sebelum supervisi itu ada 3 proses yang harus dilakukan. Yang pertama ada pra observasi, kemudian yang observasi, dan yang ketiga pasca observasi gitu ya. Nah, kebetulan ini Pak Arif yang mendapatkan jadwal kedua, maka sesuai juga supervisi ini sesuai jadwal yang sudah saya tetapkan kemarin gitu ya. Sebelumnya pasti Pak Arif ketika akan disupervisi sudah menyiapkan bahan-bahan yang perlu disiapkan Pak Arif ya? Sudah semuanya. Sudah Administrasi sudah termasuk lengkap. administrasi dan RPP-nya sudah Pak? Sudah. Iya. Mana Pak Arif? Oh, ini ada RPP-nya. Tak lihat dulu ya Pak Arif ya? Iya. RPP-nya. Kegiatannya, kemudian kita sudah lengkap, LK-nya juga ya Pak Arif ya? Sudah semuanya. Boleh saya bertanya ya Pak Arif ya? Oke, siap, Pak. Oke. Untuk kegiatan supervisi kali ini, tujuan pembelajaran apa yang Pak Arif sebelum tujuan pembelajaran, materi apa yang ingin Pak Arif lakukan untuk supervisi nanti? Materinya Pak? Untuk supervisi nanti kita memakai materi pencaksilat. Materi pencaksilat. Iya. Di kelas berapa? Di kelas 4. Karena kelas 4. babnya awal ini pas kebetulan di materi pencaksilat, jadi ya sesuai dengan tahapan-tahapannya, karena ada beberapa materi itu ada yang bola voli dan sebagainya, tapi pas pada waktu hari ini pas tepatan dengan pencaksilat. Sesuai dengan promesnya. Promesnya. Wah, berarti luar biasa benar ya Pak Arif ini untuk persiapannya ya. Kemudian dari RPP Pak Arif yang sudah saya buat ini, tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Arif capai untuk kegiatan seperti ini? Ya, ada beberapa. Jadi dari pencaksilat itu kita ambil dari beberapa. Jadi katanya pencaksilat itu kan kalau kita lihat dari sejarah itu kan awalnya dari Indonesia. Jadi ini pencaksilat ini ada beberapa aspek juga. Jadi pengertian pencaksilat itu siswa, terus aspeknya juga bagaimana, terus dalam pencaksilat itu ada apa saja. Jadi bukan berarti hanya sebatas pencaksilat itu cuma hanya pencak kan itu aja. Iya. Enggak, jadi di situ ada beberapa aspek yang harus diketahui oleh siswa. Aspek itu kan meliputi mental, terus ada spiritual, ada bela diri, dan ada olahraga. Nah, terus ada beberapa gerakan-gerakan dalam pencaksilat. Itu ada pukulan, ada tendangan, ada namanya kuda-kuda. Hari ini saya mengambil 2, yaitu kuda-kuda dan pukulan. Itu aja. Jadi sebenarnya gerakannya itu banyak sekali ya? Banyak sekali dalam gerakan pencaksilat itu. Cuma yang masuk di KD ini tadi ada tujuannya ada 2 tadi ya? Ada 4. Oh, ada 4. Oh iya. Ada 4. Kita ada kuda-kuda, pukulan, terus aspek-aspeknya, terus pengertian pencaksilat itu juga apa. Jadi ini sudah masuk di pengetahuan sama keterampilannya sudah? Ya, sudah semua Pak. Kita pengetahuannya tentang masalah apa pencaksilat dan aspeknya, terus kita nanti juga
memahami tentang kuda-kuda dan pukulan dalam pengetahuan, dan kita praktekkan bagaimana cara melakukan kuda-kuda dan pukulan. Oh, seperti itu. Terus untuk mungkin Pak Arif yang ketika dalam pembelajaran ini, gitu. Nah, hal yang ingin saya observasi kira-kira itu apa Pak Arif yang ingin dikembangkan nanti dalam pembelajaran Pak Arif itu? Ya, kalau kebiasaan saya setiap pembelajaran itu tetap menginginkan adalah anak ini bisa bisa mengeluarkan kemampuan dirinya. Jadi dan anak ini pembelajaran tentang dirinya, dan dalam pembelajaran itu kita berpusat pada murid. Jadi kita itu ya fokusnya pada murid, tapi kan murid itu bisa mengembangkan kemampuan dirinya. Gitu. Jadi lebih fokus ke murid sebagai itu ya subjeknya. Terus strategi apa yang Pak Arif lakukan untuk mencapai sesuai dengan tadi harapan Pak Arif, ya, sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Arif untuk menuju keaktifan sifat tadi ya berarti, dan juga untuk bahwa pembelajaran jenengan itu lebih ke student centered kalau saya. Itu apa strategi yang ya kita, karena kan sistem pembelajaran itu baik, strategi itu kan pembelajaran baik, tapi ya kita ambilnya cuma hanya dua, yaitu problem based learningnya sama team based learning. Jadi gini, problem itu permasalahan yang ada, dan tim itu kan kekompakan mereka dengan sesama siswa. Jadi nanti kan kita buat kelompok, jadi biar mereka itu ada kerjasamanya itu bagaimana. Jadi problem dalam murid sama timnya ini untuk kelompok. Jadi ada dua model tadi ya? Iya, ada dua model pembelajaran. Kemudian untuk tadi yang seperti disampaikan Pak Arif bahwa pembelajarannya ada dua model pembelajaran. Dan juga yang diobservasi tadi, untuk lebih spesifik Pak, hal yang ingin Bapak capai nanti ketika observasi itu apa ya Pak Arif? Nah, untuk capaian itu kita tetap memakai sistem pembelajaran kita, yaitu sesuai dengan pencapaian KKM penilaiannya, jadi itu pengetahuan dan keterampilannya. Terus habis itu tapi disesuaikan dengan sistem pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu disesuaikan karena ada dua, problemnya sama timnya ini. Maka kita memakai yaitu penilaian. Penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ini sudah dinilai semua gitu ya? Iya. Jadi kita nilai semua. Terus menurut Pak Arif, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dengan Pak Arif tadi itu kira-kira apa Pak? Ya itu tadi Pak, kembali lagi bahwa tetap tujuan tercapainya indikator itu ya tidak lepas dari penilaian kita. Penilaian itu dia mempraktekkan dan pengetahuan. Jadi anak ini kita tahu kemampuan anak masing-masing anak. Anak ini pengertiannya sampai segini, keterampilannya sampai segini. Nah, itulah menjadi tujuan dalam pembelajaran saya. Dan untuk itu Pak, apakah sudah disisipkan untuk yang di RPP-nya tadi ini pembelajaran berdiferensiasinya itu? Sudah ada Pak di situ, karena ada gambarnya, terus gambarnya sudah detail. Ada detail, jadi anak mudah untuk memahami. Jadi caranya, gerakannya bagaimana, kakinya itu bagaimana, itu mudah memahami. Selain tadi untuk gambar, jadi different kontennya ada LK-nya sudah ada. Ada LK. Jadi penilaiannya bagaimana. LK gerakan ini ya. Iya. Jadi mereka tak bisa mengisi pengetahuannya dia, bukan karena cuma hanya prakteknya, ya karena sama dengan pengetahuannya juga kita adakan di situ. Kemudian untuk ranah itu Pak, KSP-nya, pembelajaran untuk kompetensi sosial dan emosinya itu yang ditekankan oleh Pak Arif dalam pembelajaran ini lebih ke arah mana? Kalau lebih kemampuan berrelasi. Kemampuan berrelasi. Terus yang P5 yang diharapkan profil pelajar Pancasilanya adalah kemandirian, kembali lagi ke dirinya sendiri. Jadi, ya kita kembali ke dirinya sendiri, bagaimana dia itu
bisa mandiri. Karena saya setiap pembelajaran menekankan ada dua ini, yaitu satu kemandirian, yang kedua adalah bertanggung jawab. Dua ini itu bagaimana mencetak karakter anak. Satu itu mandiri, jadi dia itu punya rasa ingin mengembangkan kemampuannya dari dirinya sendiri tanpa harus melihat orang lain sebagai contoh kan, seperti itu barometernya, tapi kemampuan dirinya sendiri kan harus habis itu bertanggung jawab. Jadi apapun yang dia jalankan itu berarti dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi ada dua, jadi kemandirian sama tanggung jawab itu untuk. Oke, terima kasih Pak Arif. Kelihatannya Pak Arif sudah sangat siap sekali untuk kegiatan observasi. Maka untuk itu kegiatan ini untuk jadwalnya di kelas 4 tadi berarti lusa ya Pak ya? Lusa. Itu lusa sudah siap gitu ya? Siap. Oke. Terima kasih Pak Arif untuk kegiatan hari ini. Semoga nanti dalam pembelajaran dan observasi kami di kelas Pak Arif nanti bisa berjalan dengan sukses dan lancar gitu ya Pak Arif ya? Iya. Sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh Pak Arif tadi. Pokoknya semua itu minta pangestunya aja, Pak. Jadi biar berjalan dengan lancar, anak-anak juga senang dalam pembelajaran. Pokoknya yang paling penting bahwa kita sebagai pengajar adalah menyenangkan anak. Jadi jangan ada namanya pemberatan dalam anak. Jadi materi itu jangan terlalu berat-berat. Nanti kalau terlalu berat-berat kasihan anak, karena anak juga tidak merasa senang Pak. Jadi minta pangestune kami bisa melaksanakan tugas sebagai pengajar dengan baik. Oke, terima kasih Pak Arif, semoga sukses, sampai ketemu besok. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Gimana? Keadaannya sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak masuk kenapa? Sakit? Ya, kita doakan yang sakit semoga mendapat sembuh, bisa belajar bersama. Anak-anak hari ini pelajaran PJK hari ini adalah tentang pencak silat. Siapa yang tahu pencak silat? Ada yang tahu? Ada yang ikut pencak silat? Ayo ngacung misalnya. Ayo ngacung. Sama terus. Sopan terus. Agas. Yang putri? Ada. Sekarang berbagi. Nah, pencaksilat itu dibagi ada beberapa pencaksilat. Perguruannya ada yang dari Terape, ada Nusa, ada Rasakti, ada lagi apa kemarin yang di Pagar Majapahit atau apa itu. Yang di SD kita kalau malam dulunya ada itu apa ya? Teratai mata, ya. Lepaskan, tarik nafas lagi. Yang dalam, tahan sebentar. Lepas ke. Wah, konsowato uangnya apa? Ulang lagi, ulang. Lepas. Lepas ya. Tarik lagi, yang dalam. Lepas ke. Tahu tujuannya kenapa? Untuk apa? Tahu nggak? Tujuannya tahu. Harus mentengahkan Pak. Tarik nafas, keluar nafas, tujuannya adalah untuk menjaga detak jantung kita. Itu ada pencaksilat itu dibagi ada beberapa. Ada pukulan, ada tendangan, terus ada apa? Elakan atau hindaran, terus ada apa? Pukulan, tendangan, hindaran, terus tangisan, terus lagi. Tapi poin yang pertama adalah
ada dibagi ada beberapa, yaitu pukulan, namanya pukulan, lurus. Ini kalau pukulan, lurus. Kalau seperti ini pukulan, sampai. Kalau seperti ini pukulan, pukulan, itu sama jadi perbedaan. Dan dari ini Pak Arif akan memberikan kombinasi antara kuda-kuda sama kuda-kuda sendiri itu dibagi beberapa. Ayo, ada yang tahu? Ada berapa kuda-kuda? Yang ikut pencaksilat? Nah, ada berapa kuda-kuda? Ayo, berapa? Berapa? Ya sama ya. Depan, kan? Samping, kanan kiri sama tengah. Yang udah belakang ada berapa? Ini bisa, madepnya memberi loh. Tetap apapun itu kuda-kuda adalah menghadap musuh saya yang ke samping, kuning samping, yang ngarep yang kuning kan. Pak Arif akan membagi menjadi 6 kelompok. Ini ada beberapa gambar. Kelompok 1, nanti kelompok ini mempraktekkan apa yang ada di gambar ini. Praktekkan, tapi salah satu aja. Salah satu. Ini Pak Arif mau membuat kelompok menurut dengan gambar ini. Gambar ini di mana kalian akan mengambil secara acak. Jadi siapa yang dapat kelompok 1 ya ikut kelompok 1, kalau kelompok 2 ya ikut kelompok 2 dan sampai kelompok. Nah, paham? Ya, oke. 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 Setiap kelompok nanti dapat lembar kerja, dikerjakan sesuai dengan gambar yang telah dibagi. Kelompok berapa, terus namanya siapa, terus petunjuknya di situ dibaca, amati gambar, diskusi dengan kelompok, nanti ditirukan pada gambar, jadi nanti ada gerakannya, jadi ada yang maju presentasi, terus habis itu tuliskan deskripsi yang kalian mengerti di gambar tersebut. Paham? Kuda-kuda dan pukulan. Ini kan pukulan. Selesai, silakan untuk dipresentasikan. Ayo dipresentasikan untuk kelompok 4. Nama gerakan pukulan lurus depan, fungsi gerakan untuk memukul lawan yang ada di depan, melemahkan lawan. Deskripsi gerakan, posisi kaki berjajar dengan tangan, posisi kaki langkah ke depan. Ayo dipraktekkan. Praktekkan. Terus maju ke depan 1 kali dengan langkah yang pukulan lagi 1. Nah. Paham nggak? 1 langkahnya di mana kakinya di depan itu berarti tangannya ke depan. Kalau ini kaki kanan, tangan kanan. Tapi kalau kaki kiri maju ke depan berarti tetap pakai. Boleh kita balikan.
kaki kanan, kaki kiri maju, kaki tangan yang mukul. Berikutnya seperti ini. Nah, ada yang bisa seperti ini ya boleh, ya boleh. Tergantung kenyamanannya kalian. Tapi biasanya itu pukulannya tetap kaki kanan di depan, kaki tangan kiri kanan. Kaki kanan buat apa? Fungsinya untuk nangkis atau menghalau. Paham ya? Paham semua? Nah. Loh. Iya, ini. Apakah mungkin dipraktekkan gerakan 4? Bisa. Gimana? Kaki kita kan ada dua, yaitu kuda-kuda sama pukulan. Kita jadinya gimana? Kakinya adalah kaki kiri untuk kuda-kudanya, ya, tangan kanan untuk memukul. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini. Kita lihat, tapi biasanya pukulan seperti ini. Kalau itu adalah ada langkahnya satu kali ya, itu masuk lagi. Sama. Jadi kuda-kuda tetap di kaki kanan, pukulan di tangan. Itu seperti itu. Untuk prakteknya seperti itu. Merasa ruangnya sudah panas. Gerak, kiri gerak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan pemanasan. Siap mulai dari kepala, siap mulai hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap ke atas. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tangannya tarik ke atas. Siap sampai di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Bawah. Siap. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Satu dengan bola gantung maksudnya. Yang kedua adalah dengan shooting. Nah, nanti ini untuk praktek memukul. Ya. Oh. Satu adalah dengan ayo guys, di depan. Ya, depan. Depan. Lurus maksudnya. Ojo munggah. Kenapa pakai ini? Karena untuk ini. Ya. Paham? Paham ya? Ayo. Lurus. Nah. Sekarang ini yang memakai bola. Sekarang yang memakai alat yang satu. Oh. Ayo guys. Pukul. Ya, pukul. Tangan lurus. Nah, ayo. Depan. Benar. Seperti ini. Paham? Benar. Nah. Gini. Udah. Sih. Ayo, pukul tangannya biar tangannya. Nah. Ayo siap. Banter. Maju. Nah. Gue ini duduk. Nah, duduk. Nah, ayo. Jaga. Pukul. Duduk banter. Loh, pukul dari pukul. Loh. Oh, turun saya siap. Ayo go. Nah, teh. Nah, terus. Nah. Sudah cukup. Setelah kita melakukan praktek di luar antara pukulan sama kuda-kuda, saatnya kita adalah mengevaluasi tentang pengetahuan kalian. Nah, mengevaluasi tentang apa? Tentang pencak. Ya, tulis soal dari waktu. Nomor 1. Sebutkan atau jelaskan pengertian pencak silat.
Yang kedua, sebutkan 4 aspek pencak silat. Untuk kalian, hari ini kita selesai dalam pembelajaran, tapi sebelumnya Pak Arif mau bertanya kepada kalian tentang materi kita. Apa yang kita pelajari? Pukulan dan kuda-kuda. Dalam Pencak silat. pencak silat, yaitu pukulan dan kuda-kuda dalam pencak. Ya, hari ini kita selesai. Masukkan buku dalam tas kalian. Besok kita akan melanjutkan di materi permainan bola permainan bola besar itu apa saja? Paham ya? Terima kasih dari Pak Guru. Kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Aku selesai dari ini. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Walaupun agak sedikit ada kena penyakit flu, Pak. Biasa. Pancaroba. Langsung saja Pak Arif untuk yang terkait dengan observasi Mas Pak Arif kemarin. Yang pertama tentu tujuan Pak Arif, tujuan Pak Arif sendiri untuk di fase observasi ini yang kita lakukan ini apa? Ya, ini karena adanya supervisi ini, saya minta untuk ada penilaian jadi kekurangan atau kelebihan saya, terutama di kekurangan saya, jadi biar saya juga bisa membenahi tentang pembelajaran yang saya lakukan. Penilaian tentang itu ya, apa pembelajaran yang dilakukan. Nah, kemarin sendiri itu dari pembelajaran yang sudah Pak Arif lakukan ya, dari Pak Arif sendiri untuk menilai diri sendiri Pak Arif, kira-kira mungkin ada kekurangan atau kelebihan dari Pak Arif ketika mengajar itu apa? Ya, dari kelebihan dulu. Kalau kelebihannya itu dalam pembelajaran itu anak itu bisa menerima dengan baik, itu kelebihannya, karena setiap pembelajaran itu dibuat senang, jadi anak-anak itu merasa tidak. Tapi kekurangan saya itu ya terfokus pada pembelajaran anak-anak ini banyak yang apa ya, sedikit kalau itu ramai dengan temannya, jadi tidak apa ya, 1-2 anak itu yang matanya itu ya, itu biasanya melihat temennya ke sana, jadi tidak melihat terfokus dengan kami yang mengajar. Itu kekurangannya itu di sini. Ketika apa ya? Fokus anak ya? Iya, fokus anaknya. Fokus anak masih tidak terfokus pada Pembelajaran. Pak Arif lakukan. Ada beberapa anak ya. Terus jadi dari indikator yang kemarin Pak Arif minta waktu pra-observasi itu kan area yang dikembangkan oleh Pak Arif sendiri itu adalah kan bagaimana menerapkan model pembelajaran, model pembelajaran yang tepat dari kegiatan pencaksilat. Kalau Pak Arif sendiri dalam menilai model pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Arif kemarin, PBL dan PBL itu seperti apa dari kacamata Pak Arif? Kalau saya tuh ya berpikirnya gini Pak, kalau kita PBL sama kayak kemarin kan kelebihan kita itu kan banyak karena kita mengetahui tentang permasalahan siswa itu yang tidak bisa bagaimana, jadi biar siswa itu bisa mengeksplor dirinya, terus tim itu dia bisa kerjasama dengan tim, jadi saling pembenahan, jadi temennya itu biar oh ini salah, yang betul nggak seperti ini, ada kerjasama itu saling mengingat. Jadi kalau secara umum dari PBL sendiri
ketika awal pembelajaran itu sudah mampu mengeksplor kemampuan murid dari di PBL-nya ya. Kemudian kalau yang di TBL-nya, tim based learning-nya sudah anak-anak ya sudah kerjasamanya. Terus dari yang tadi yang disampaikan Pak Arif, antara kekurangan tadi ya, di antaranya bagaimana fokus anak itu tadi sangat kurang. Kira-kira dari yang pembelajaran yang Pak Arif lakukan dengan seperti yang kemarin itu, kira-kira apa yang akan Pak Arif lakukan ke depannya agar ketika pembelajaran ke depan itu anak-anak bisa fokus dengan pembelajaran yang Pak Arif lakukan? Ini Pak, memang agak apa namanya sedikit tanah, karena gini, anak-anak itu sudah terbiasa bermain dengan temannya. Ya biasanya itu terbawa ke pada waktu pembelajaran. Jadi yang main mungkin belum tuntas, nah ini dilanjutkan pada waktu pembelajaran. Nah inilah yang sosok itu ya kami sendiri jadi guru ya agak kerepotannya di situ. Karena ya kita sih terus mengingatkan untuk fokus ke pembelajaran, dia tahu pembelajarannya itu bagaimana, nanti kalau mempraktekkan bagaimana, pengetahuannya bagaimana. Tapi ya namanya anak ya jadi kita juga tidak bisa untuk apa ya, kalau memaksa iya, tapi tidak bisa kekerasan terus kita marah, betul enggak ya? Tapi bagaimana caranya anak itu tetap bisa fokus dengan riang, senang, dia itu ya kita terapkan ya seperti itu. Jadi posisinya anak tetap menerima itu dengan semua. Jadi kalau bisa saya simpulkan, rencana Pak Arif untuk apa tadi memfokuskan anak itu dengan tetap menggunakan model-model pembelajaran tadi, tetapi dengan membawa permainan ke dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga anak merasa senang. Terus dari hasil observasi kemarin ya, kita perlu saya sampaikan ke Pak Arif, tadi Pak Arif juga sudah menyampaikan, sekarang giliran saya untuk menyampaikan. Jadi dari area pengembangan yang ingin disampaikan oleh Pak Arif ya kemarin, yang pertama adalah pendekatan student centered learning atau pendekatan lebih kepada peserta didik. Nah, menurut catatan saya kemarin itu ketika pengamatan itu sudah terlihat Pak Arif ya, ini untuk tetapi masih mungkin ada perlu hal yang perlu dengan lebih mengeksplor Pak Arif lagi, bahwa kemarin masih terlihat Pak Arif lebih dominan ketika pembelajaran di kelas, tetapi ketika pembelajarannya sudah di luar kelas itu sudah anak-anaknya sudah lebih dominan. Kemudian keaktifan peserta didik dalam pembelajaran itu juga sudah terlihat dengan baik, bagus. Terlihat dari mungkin kemarin itu ada anak bertanya, kemudian anak menjawab pertanyaan itu ya Pak. Dan juga dari model pembelajaran dari tadi yang saya sampaikan, mungkin dari PBL sama TBL-nya sudah runtut ya, sudah runtut itu, dan peserta didiknya juga sudah mampu mendemonstrasikannya dengan baik. Dari segala area tadi, menurut Pak Arif sendiri, nah kira-kira apa yang perlu Pak Arif kembangkan agar aspek-aspek yang kita amati kemarin itu dari Pak Arif sendiri bisa untuk meningkat ke depannya? Ya, yang perlu dikembangkan itu tetap kemampuan kepercayaan pada diri siswa, itu harus dikembangkan. Soalnya gini, anak-anak itu biasanya kalau disuruh kayak seperti itu katanya saya tidak bisa. Nah ini loh yang harus kita kembangkan lagi, bahwa kepercayaan diri siswa itu harus kita tingkatkan. Jadi kata-kata saya tidak bisa itu harus kita kembangkan. Itu kepercayaan diri siswa. Ya, kepercayaan diri siswa ini masih sedikit kurang, bahwa dia kurang yakin bahwa saya itu mampu untuk mengerjakan itu harus dikembangkan itu. Terus rencana Pak depannya supaya Bapak ketika mengajar itu bisa menggali atau memaksimalkan anak supaya untuk percaya diri. Itu Pak, metodenya tetap saya selalu memakai dua metode. Satu adalah kemandirian, yang satu adalah tanggung jawab. Jadi anak itu disuruh untuk mandiri belajar, dan apapun yang dilakukan adalah harus bertanggung jawab. Nah ini dari situlah nanti akan tercipta karakter anak yang berani untuk mengeksplor diri. Lewat kegiatannya mungkin lebih spesifiknya. Kalau saya melewat ini Pak,
pembelajaran apa jenis kalau di sini pembelajaran ya ini apa yang lewat suatu praktikum. Jadi kayak seperti kemarin di pencaksilat kita ada kuda-kuda, ada pukulan lurus, ada pukulan colok. Ya ini loh. Jadi di situ kan banyak apa namanya anak-anak ini masih merasa ragu untuk melakukan. Jadi dari kegiatan itulah apa namanya kita mengembangkan kemampuan anak itu. Jadi apa namanya dari praktikumnya dia harus jadi lebih ke ketika kegiatan PJOK itu lebih arahnya ke banyak praktek langsung gitu. Iya. Oke, terus yang sesuai dengan tadi juga untuk aktivitas pengembangannya menurut Pak Arif berarti PBL sama TBL-nya jenengan Iya. yang kita amati itu, yang menurut saya kan itu sudah berhasil di saya sudah ada. Tapi untuk Pak Arif sendiri, apakah tadi sudah berhasil atau belum, Pak? Apakah mungkin dari Pak Arif sendiri ingin mengembangkan? Iya, keberhasilan itu kan diukur dengan adanya penilaian. Jadi kalau kita nilainya karena di sini ada KKN, kalau sudah melebihi berarti kita kan sudah tercapai. Tapi kalau masih di bawah berarti kan kita belum tercapai. Tapi tetap apapun itu, karena kita sebagai menjadi seorang pendidik tetap selalu mengembangkan kompetensi diri. Terkait dengan pengembangan kompetensi diri, kira-kira rencana Pak Arif sendiri untuk mengembangkan kompetensi Pak Arif sendiri, kompetensi Pak Arif sebagai guru PJOK, kira-kira aktivitas apa yang akan dilakukan? Nah itu bisa dari Pak Arif sendiri apa kayaknya untuk pengembangan diri? Ya untuk pengembangan diri ya karena kita seorang pendidik ya kita setiap hari harus belajar mengikuti apa namanya pelatihan mengikuti seminar. Nah ini kan akan menambah ilmu kita untuk bagaimana cara atau memberikan produk pembelajaran ke siswa lebih baik dan lebih tepat gitu. Oke, terima kasih Pak Arif ini sudah dari kita, kalau bisa kita rangkum tadi dari apa diskusi kita ini adalah bahwa Pak Arif sebagai guru PJOK sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, namun ada catatan-catatan kekurangan yang mungkin nanti perlu kita benahi, dan Pak Arif sudah menyampaikan tadi bahwa akan melakukan kegiatan pengembangan diri ya melalui pelatihan atau pelatihan seminar-seminar untuk kegiatan PJOK. Kira-kira waktu untuk pelatihan sama seminar itu mungkin ada tempat, kemudian siapa yang mendukung dan di mana itu Pak? Ya kebetulan tetap karena kebanyakan sekarang itu kan pelatihan tidak langsung ya melalui online kan gitu. Ya kita tetap pelatihannya tetap melalui online itu, dengan melalui online ya difasilitasi oleh sekolah. Kebetulan kan sekolah kita kan punya apa namanya internet jaringan yang bagus, didukung sama teman-teman dari guru, terutama kepala sekolah. Kepala sekolah itu selalu menginginkan bahwa setiap gurunya itu memiliki potensi yang lebih. Jadi jangan cuma hanya sebatas itu saja tapi ditinggal. Terima kasih Pak Arif sudah hadir hari ini, sudah kita dapatkan kesimpulan juga. Jadi seperti tadi, terima kasih, semoga depannya Pak Arif menjadi guru yang lebih baik, lebih selalu meningkatkan kompetensi diri, terus selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Jadi kita ambil kesimpulan lagi tadi bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sudah baik, dan ada dua catatan mulai dari tadi fokus siswa yang kepercayaan diri siswa yang berupa dengan kegiatan-kegiatan praktek. Pak Arif juga tadi ingin mengembangkan kemampuan diri melalui pelatihan atau seminar. Itu Pak Arif. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi saya sendiri sebagai kepala sekolah dan Pak Arif sebagai guru kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.